Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ananda semua. Gimana kabarnya Nanda? Baik, Ya, Pak. Oke Nanda, hari ini kita yang tahu kita belajar apa hari ini? sedikit Pak. Oke, bagus sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Pertama, Muhammad Aidil. Hadir Pak. Jiwa. Izin, Pak. Gimana sih Jiwa ini? Sakit. Oh, sakit. Ali Asman. Iya. Jadi, Asman. Iya Pak. Oke, selanjutnya Muhammad Gu. Sehat Gu? Tidak Pak. Apa yang nggak sehat Gu? Kalau Pak. Oke, mudah-mudahan kita kalau ke depannya ya Nanda. Baik Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Siapa di sini ketuanya? Selamat sore Pak. Rahmat Jogja pimpin dulu doa Ananda. Amin. Pimpin doa Ananda. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, Ananda semua kita belajar tentang fikih muamalah. Apa tadi Ananda semua? Fikih muamalah. Semuanya Ananda lihat, kita akan belajar tentang kepemilikan, pelepasan dan perubahan status. Oke. Oke, Ananda semua yang tahu di sini arti kepemilikan? Bagian Pak. Nyawa. Apa semua? Nyawa. Nyawa. Nah, jadi sebelum kita mulai Nanda, Bapak tanya dulu nih tentang kepemilikan. Jadi Pak Hasan punya motor nih dan Bu Sasmi menyewa motor tersebut. Apakah Bu Sasmi punya motor itu? Siapa yang bisa jawab? Bapak kasih hadiah. So, apakah Bu Sasmi pemilik motor itu? Bapak Hasan. Oke, betul sekali. Jadi itu tidak milik Bu Sasmi karena dia masih menyewa. Oke. Di sini pada hakikatnya Anda semua melihat secara bahasa itu ialah menguasai sesuatu. Itu arti kepemilikan. Oke? Jadi secara merupakan hubungan khusus antara manusia dengan harta yang dimiliki oleh syariat. Oke? Untuk selanjutnya yaitu jadi kepemilikan itu ada namanya milik parsial. Pertama dibagi dua, yaitu pertama milik ain. Itu seseorang hanya memiliki fisik atau zat dari barang tersebut secara sah, sedangkan manfaatnya pemakaiannya dikuasai atau dinikmati oleh orang lain. Itu yang namanya bisa dikatakan wakaf. Selanjutnya itu milku al-maf'alnya atau manfaat saja. Selanjutnya yaitu milku al-manfaat atau manfaat saja. Jadi kepemilikan artinya seseorang hanya memegang hak penuh dan untuk mengambil manfaat dari tersebut tanpa memiliki fisik dan barang sedikit pun. Contohnya apa sih contohnya? Tahu? Enggak, Pak. Contohnya itu pegawai yang menempati rumah dinas dari instansi negara atau penyewa motor seperti yang Bapak katakan di awal tadi.
Pak Hasan sama Bu Sasmi itu. Oke. Adapun selanjutnya yaitu 4 sebab kepemilikan. Ada yang tahu 4 sebab kepemilikan? Enggak, Pak. Oke, yang pertama itu iqrar al-munbahat. Apa itu iqrar al-munbahat? Para ini, apa ini? Atau jadi itu adalah mengambil secara fisik atau mengambil secara fisik barang bekas yang belum dimiliki oleh orang Lain. Adapun yang kedua yaitu al-uqud. Apa al-uqud? Al-uqud. Apa itu? Kepemilikan yang lahir karena akad atau diberi. Betul sekali. Jadi itulah kepemilikan yang lain karena akad perpindahan kepemilikan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Contohnya Asman jual tanah ke Aidil, jadi itu otomatis punya Aidil. Nah, adapun yang ketiga yaitu al-halafiyah, yaitu pergantian kepemilikan karena kematian pemilik atau kematian pemilik lama. Ada yang tahu maksudnya? Enggak, Pak. Tahu Pak. Warisan. Wilayah di anak. Penempatan seperti itu juga. Adapun yang keempat yaitu tawallufun mamluk atau kepemilikan hasil atas dari apa yang sudah dimiliki secara sah maupun sebelumnya. Oke, contohnya apa dia? Ada yang tahu contohnya? Tawallufun mamluk ini? Enggak tahu, Pak. Contohnya lahirnya anak sapi dari induk sapi yang kita punya atau kita beli ya. Itu dia. Oke, ini semua. Selanjutnya pelepasan. Jadi oke, yang kedua yaitu pelepasan. Jadi pelepasan ini ada berapa Anda semua? 3. Yang pertama apa? Muat. Ya. Apa itu muada? Pelepasan hak milik atas harta dan nanti berbalik nilai ekonomi yang disepakati bersama. Adapun yang kedua yaitu sosial atau tabaruk atau cinta bersama. Jadi pelepasan hak atas harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan materi. Demi kemaslahatan umat atau jamaah. Adapun yang ketiga yaitu kewajiban agama. Jadi pelepasan sebagai kepemilikan harta yang bersifat legal secara bersyarat seperti pembayaran zakat, wakaf dan infak sedekah. Dan satu lagi yang bagi nanti bersuami ataupun yang menjadi suami harus menafkahi Istri. Itu contoh wakaf yang tadi wakaf pendalaman dua wajib. Oke. Adapun selanjutnya yaitu lagi. Itu penting kan? Lagi. Ini nggak masalah. Oke, Anda semua sudah paham? Oke, jadi kesimpulannya ialah harta yang kita miliki sejatinya akan ditinggal mati. Dan namun cinta kasih dan manfaat yang kita lihat melalui harta kita tersebut, baik wakaf maupun sedekah, akan abadi mengalir hingga ke liang kubur. Oke, ada yang boleh dikatakan? Enggak, Pak. Sudah paham? Udah, Pak. Oke. Untuk selanjutnya Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok ID di sini, yang kedua kelompok Cukri di sini, yang kelompok 3 Bukron di sini. Paham Anda? Paham, Pak. Oke. Untuk tugas kelompoknya nanti akan Bapak bagikan melalui link barcode yang ada di sini nanti Bapak jelaskan. Oke Anda semua? Oke, Pak. Sekian dari Bapak.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, Bapak lupa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa. Oke. Amin. Anda semua, jika ada Bapak, apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Apabila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Pak. Oke. Saya Pak, saya jawab Pak.